Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik inferensial atau UJT test. Dependent uji Wilson, perhitungan uji, dan contoh uji. Resume dari kelompok 4. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Febri Patricia Prismirinala dengan NIM 1020250009. Di sini saya dari Prodi MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan di Stikes Antara Sabit Medan. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakangnya, yaitu dalam statistik parametrik terdapat beberapa metode untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel penelitian. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menganalisis data yang saling berhubungan atau berpasangan. Misal data sebelum data sudah perlakukan atau perlakuan. Untuk kondisi tersebut digunakan uji test dependent dan uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Goltz pada tahun 1915. Uji ini digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis seri 0. Berdasarkan jenis sampel uji T dibedakan menjadi uji T1 sampel, uji T2 sampel, uji T independen, dan uji T dependen atau paired. Maka dari kelompok 4 menjelaskan bahwa pendekatan parametrik digunakan jika data berdistribusi normal dan berskala minimal interval. Sedangkan pendekatan non-parametrik digunakan jika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Data penelitian sampel berpasangan. Dua metode yang paling sering digunakan adalah Pride atau Pride t-test atau parametrik. Yang kedua, Wilcoxon Signal Rank Test atau non-parametrik. Contoh penggunaan yaitu membandingkan berat badan sebelum dan sesudah pemberian PMT. Yang kedua, membandingkan tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Dan yang ketiga, membandingkan hasil sebelum dan sesudah penelitian. Uji t-test dependent. Uji t-test dependent atau Pride sample t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Data berasal dari subjek yang sama tetapi diukur pada dua kondisi berbeda. Misalnya, sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Menurut Sugiono, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang sama atau yang signifikan antara dua pengukuran yang saling berkorelasi. Fungsi uji t-test dependent. Fungsi uji utama paired t-test yaitu perbandingan rata-rata dua data berpasangan, mengukur efektivitas perlakuan. Yang ketiga, mengetahui perubahan sebelum dan sesudah perlakuan. Contoh efektivitas penyuluhan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan setelah pelatihan. Yang ketiga, perubahan tekanan darah setelah terapi. Rumus uji t-test dependent adalah makalah kelompok, yaitu menjelaskan bahwa statistik hitung diperoleh dari selisih rata-rata dua pengukuran yang dibagi standar error. Konsep dasarnya yaitu seperti pada gambar tersebut. Keterangannya yaitu D adalah rata-rata selisih, SD sama dengan standar deviasi selisih, dan N sama dengan jumlah sampel. Langkah-langkah pengujian t-test dependent. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan H1 min. Saya ulangi, menentukan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, menentukan daerah kritis. Dan yang keempat, menghitung T-hitung. Dan yang kelima, membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Dan yang keenam, menarik kesimpulan hipotesis H0 tidak ada perbedaan, H1 adalah perbedaan. Uji Wilcoxon Signal Rank Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua data berpasangan yang
pertama yaitu berskala ordinal, yang kedua atau data interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Uji ini merupakan alternatif dari part to test jika asumsi normalitas atau normalitas tidak terpenuhi. Fungsi uji Wilcoxon. Kegunaan uji Wilcoxon yang pertama menguji perbedaan sebelum dan sesudah pelakuan. Yang kedua, alternatif pengganti part to test. Yang ketiga, membandingkan dua variabel pada sampel yang sama. Karakteristik uji Wilcoxon. Ciri-ciri uji Wilcoxon termasuk uji non-parametrik, menggunakan ranking. Yang kedua, tidak memerlukan distribusi normal. Yang keempat, cocok untuk sampel kecil. Yang kelima, lebih peka dibanding uji tanda. Langkah-langkah uji Wilcoxon. Tahapan pengujian yaitu menentukan hipotesis, menentukan taraf signifikasi, menghitung selisih data, memberikan ranking pada selisih, menjumlahkan ranking positif dan negatif, membandingkan T hitung dengan T tabel, menarik kesimpulan. Rumus Wilcoxon untuk sampel besar digunakan pendekatan distribusi normal, seperti rumusnya seperti pada tabel gambar pada layar tersebut. Keterangannya yaitu T sama dengan jumlah ranking terkecil, RT sama dengan mean ranking, QT sama dengan standar deviasi ranking. Perhitungan uji materi dari kelompok 4 menjelaskan prosedur perhitungan manual, perhitungan untuk part to test, dan Wilcoxon. Perhitungan part to test, langkah-langkahnya yaitu menyusun hipotesis, menentukan tarif signifikansi, dan yang ketiga menghitung selisih data, keempat menghitung rata-rata selisih, dan kelima menghitung standar deviasi, dan keenam menentukan T hitung, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Perhitungan Wilcoxon. Langkah-langkahnya yaitu menghitung selisih data. Langkah-langkahnya itu menghitung selisih data, yang kedua mengabaikan selisih nol, dan yang ketiga memberikan ranking, dan yang keempat memisahkan tanda positif dan negatif, dan yang kelima menjumlahkan ranking, dan yang keenam menentukan nilai T terkecil, dan yang terakhir membandingkan dengan tabel Wilcoxon. Kesimpulannya yaitu statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Seperti jika kita mengambil makna dari yang pertama itu yaitu agar lebih mempermudah pencarian sampel ke populasi. Dan yang kedua, part to test digunakan untuk data berpasangan yang normal. Dan yang ketiga, Wilcoxon digunakan untuk data berpasangan yang tidak normal. Jadi, part to test digunakan jika data berpasangan agar yang normal atau untuk yang normal. Dan Wilcoxon digunakan untuk data berpasangan yang tidak normal. Jadi, ada perbedaan dari Wilcoxon dan part to test. Dan yang keempat, kedua uji sangat penting dalam penelitian kesehatan karena dapat mengukur efektivitas perlakuan atau intervensi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini dari materi statistik inferensial atau uji t-test, dependen, uji Wilcoxon, perhitungan uji, dan contoh uji. Dari poin-poin tersebut, saya harap semoga teman-teman bisa mengerti dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.